Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Jumat Agung ini. Dalam rangka mengikuti himbauan pemerintah terkait situasi darurat COVID-19, maka hari ini hingga akhir April 2020 nanti, kita masih akan mengikuti ibadah melalui panduan streaming di YouTube channel GKI Peterongan. Karena itu ada beberapa hal perlu kita perhatikan bersama. 1. Bapak, Ibu, Saudara diundang untuk mengikuti kebaktian Paskah pada hari Minggu 12 April 2020. Video streaming mulai tersedia dari pukul 5 pagi. Kedua, kembali diingatkan, kita masih terus berusaha menghimpun bantuan alat pelindung diri untuk para tenaga medis di rumah sakit. Salurkan bantuan saudara melalui menu beri beli dalam aplikasi GKI Peterongan. Download aplikasinya di Play Store atau App Store. Mari kita persiapkan diri kita untuk memasuki ibadah Jumat Agung ini. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, merendahkan dirinya untuk taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, mengosongkan diri dan merendahkan diri sampai betul-betul kosong, sampai betul-betul rendah. Ibadah kita ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam nama Tuhan. Amin. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelangi yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Bapak Ibu Saudara, bagi kita mungkin saat-saat ini adalah kali yang pertama bagi kita untuk tidak bersama-sama dengan persekutuan jemaat di gereja dalam rangkaian ibadah Kamis Putih, Jumat Agung hingga Paskah. Kita terbayang bagaimana seperti biasanya kalau kita pergi ke gereja di Jumat Agung, kita terharu diingatkan akan kasih Tuhan melalui kematiannya.
Tetapi dalam kondisi kita saat ini, di tempat kita masing-masing beribadah saat ini, kiranya makna Jumat Agung ini tidak berkurang dan tidak terkikis sedikit pun. Tema kita hari ini adalah memandang Dia yang terkoyak. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan 15 yang mengatakan demikian. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa, sekaligus mengakui dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk anugerah kehidupan yang kami masih terima. Kami bersyukur untuk begitu banyak cara Tuhan memelihara hidup kami dari hari ke hari. Bahkan di tengah himpitan, begitu banyak berita yang mengkhawatirkan. Bahkan di Jumat Agung ini, kami bersyukur mengingat kembali kasih Allah yang begitu besar, yang memberikan Yesus Kristus untuk kami. Betapa kami begitu istimewa di hadapan-Mu. Tapi ampunilah kami ya Tuhan, kalau di dalam kehidupan kami, seringkali kami lebih mudah mengeluh. Saat kenyataan yang terjadi tidak seperti apa yang kami harapkan. Kami sulit bahkan bangkit dari kegagalan dan keputusasaan. Mungkin bahkan kami pun sempat merasa tak berharga. Ya Tuhan, ampuni kami kalau satu demi satu persoalan hidup seringkali jadi mengaburkan makna anugerah dari Tuhan itu bagi kami. Di Jumat Agung ini, biarlah kasih-Mu yang mendekap kami kembali. Menolong kami untuk melanjutkan hidup ini dengan lebih tegar, meneladani ketegaran Kristus yang sampai saat terakhirnya di kayu salib tetap setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon pengampunan dari-Mu. Amin. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Melihat darah lukanya membalut tubuh Tuhanku, ku mati bagi dunia dan dunia mati bagiku. Litani anugerah terambil dari Galatia 6 ayat 12 sampai dengan 17.
Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Pada kaki salibmu, Yesus ku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu, yang kumuliakan, hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Pada kaki salibmu, ku ingat kurbanmu dalam jalan hidupku. Ku kenang selalu salibmu, salibmu, yang kumuliakan, hingga dalam surga kelak ada perhentian. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami sungguh membutuhkan hikmat yang dari Tuhan untuk kembali mengerti kehendak-Mu. Di masa-masa yang tidak mudah ini, biarlah sapaan firman Tuhan kembali meneguhkan dan menguatkan, menyemangati dan menghiburkan. Hari ini
kami akan kembali membaca dan merenungkan tentang pengorbanan yang dilakukan oleh Kristus bagi kami. Berapa kali pun kami pernah membaca perikop-perikop ini, biarlah saat ini kami tetap menemukan makna terdalamnya. Kami kembali digetarkan oleh kasih ilahi. Roh Kudus yang menjamah kehidupan kami, sehingga firman ini boleh sungguh kami mengerti dan menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Roh Kudus pimpin kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kini dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 27 ayat 27 sampai 54. Matius 27 ayat 27 sampai 54. Saya akan membacakannya sampai di ayat 50. Kemudian nanti kita akan hening sejenak sebelum kemudian dilanjutkan kembali sampai ayat 54. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan sambil mengambil buluh itu, memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia
Dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Jemaat Tuhan, inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Syukur sebulat hati ku berikan padamu, ya Yesus yang telah mati demi selamatku. Hendaklah
Ada apa, Ratu? Kok memanggil saya? Rama, aku perintahkan kau untuk memanggil kepala prajurit. Ada sesuatu yang ingin kusampaikan kepadanya. Kepala prajurit. Ya Baginda Ratu. Kepala prajurit, aku perintahkan kau supaya kumpulkan semua pasukanmu dan bakar semua kampung Samara beserta orang yang di dalamnya hidup-hidup. Ingat, jaga, jangan sampai ada yang melarikan diri ataupun keluar. Baik Baginda Ratu, perintah akan saya laksanakan. Ratu. Bahaya, aku harus segera menyusul ke sana. Pelan-pelan saja Tuan Sadewa, nggak apa-apa. Memang tadi perbuatan para prajurit membuat Tuan Sadewa dipukulin semua. Tidak apa-apa. Yang penting bisa masih hidup. Ya, sini Tuan Sadewa. Tuan Sadewa di sini dulu, saya panggilkan istri saya. Bu, ini Bu. Aduh, Tuan Sadewa ini tadi dipukulin sama prajurit, Bu. Gitu. Tuan Sadewa, saya minta maaf sekali. Gara-gara kami semua, Tuan Sadewa dipukul habis oleh prajurit-prajurit tadi di kerajaan, Tuan. Tidak perlu minta maaf. Kehadiranku di sini untuk menyampaikan sesuatu. Kurasa Baginda Ratu yang niat untuk kita semua. Memang dia ratu yang lalim. Hadapi bersama. Dan Tuan Sadewa, saya mengucapkan terima kasih karena Tuan sudah menolong bayi di dalam kandungan saya ini. Aku justru mau menyampaikan maafku. Mungkin aku mengacaukan segalanya. Semua ini mungkin jadi malapetaka bagi kita semua. Dan Baginda Ratu akan memusnahkan kita. Bagaimana mungkin? Iya, bagaimana mungkin? Tapi ngomong-ngomong, lihat, ada api. Kayaknya kebakaran. Bu, aku titip Raden bentar. Tunggu. Kalian di sini saja. Aku akan coba mengecek keadaan sekitar sambil mengabari orang-orang yang lain. Saya ikut ya. Gimana kamu Sri? Gawat. Semua jalan sudah ditutup. Dan api sudah semakin besar. Terutama dari hutan belakang sini, Bu. Apinya sudah semakin besar. Sudah terlambat. Api sudah kita berusaha padamkan, tapi apinya tambah besar. Aduh, gimana ini? Maafkan aku, mungkin inilah akhirnya. Tidak mungkin. Kurang ajar. Mereka benar-benar mau memusnahkan kita. Mulai saat ini, kayaknya sudah tidak ada lagi suku Samara, kecuali kita ini. Entah mengapa di saat seperti ini, aku teringat apa yang diajarkan Tuhan Yesus dulu. Ia merasa tidak bersalah, tapi semua orang menginginkan kematiannya. Ia disiksa, ia mati dan disalibkan. Bahkan ia dihianati oleh sahabatnya sendiri. Ditinggalkan sendirian. Dan pada akhirnya ia rela mati di kayu salib supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bisakah kalian pada saat ini memandang Yesus yang terkoyak demi kita? Hei! Angkat salibnya. Katanya kamu Tuhan dari segala Tuhan. Mengapa selemah ini? Cepat berdiri.
Ayo berdiri. Dasar lemah! Ya Yesus Tuhan kami, kepadamulah kami berserah. Walaupun semua orang merenggut nyawa kami Tuhan, tetapi Tuhan, kami serahkan nafas terakhir ini kepadamu saja. Ya Tuhan, berikanlah keadilan bagi kami atas suku Samara ini Tuhan. Engkau adalah Allah, lebih dari raja dan ratu manapun. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Nyatakanlah kuasa dan kehendak-Mu ya Tuhan. Amin. Sri, Tuhan pasti mendengar doa kita. Tuhan pasti menyelamatkan kita. Tuhan pasti menyediakan keadilan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, tema kita di hari Jumat Agung ini memandang Dia yang terkoyak. Memandang sesuatu yang terkoyak atau pecah berantakan adalah hal yang seringkali membuat kita tidak nyaman, kita tidak menyukainya. Misalnya ketika kita melihat berita-berita yang begitu menyedihkan di televisi, tak jarang orang mengambil remote kemudian mengganti dengan channel yang lain. Gak sampai hati melihatnya. Kalaupun kita melihat realita di depan kita, orang yang mengalami derita begitu rupa, pun mungkin kita tidak ingin lama-lama melihatnya. Terlalu merobek jiwa kita. Bahkan kalaupun sesuatu yang terkoyak atau pecah itu adalah barang atau benda-benda di rumah kita, itu pun tidak enak untuk kita pandang lagi. Kalau tidak segera kita memperbaikinya, mungkin kita segera menyimpan atau bahkan mungkin membuangnya, tidak dipakai lagi. Bapak Ibu Saudara, mari coba kita mencari tahu, mengapa kita merasa tidak nyaman ketika kita melihat sesuatu yang terkoyak dan terpecah. Mungkinkah juga karena kita merasa
Apa yang terkoyak yang kita lihat itu menggambarkan kerapuhan diri kita juga. Yang gampang terkoyak, yang gampang berantakan. Sehingga rasa itu bercampur menjadi satu. Ketika kita melihat sesuatu yang terkoyak antara rasa takut, sedih, kecewa, khawatir, tidak terima, semuanya bercampur menjadi satu. Lalu ada satu pesan yang tersampaikan di sana. Segera alihkan pandanganmu. Jangan lama-lama dilihat. Cari aktivitas dan kesibukan lain. Memandang yang terkoyak tidak mudah. Dan mungkin itu juga yang terjadi dengan orang-orang yang memandang Yesus yang terkoyak di atas kayu salib pada waktu itu. Sebagian orang mengatakan, kalau benar engkau adalah anak Allah, turunlah dari salib itu. Tidak enak melihat seorang yang mengatakan ia bisa merombak bait suci dalam 3 hari. Sekarang tergantung di salib. Mereka tak tahu bahwa yang menahan Yesus di atas kayu salib sebetulnya bukan paku-paku itu, tapi kasihnya kepada Bapa dan pada dunia yang berdosa. Orang-orang yang lain yang di sekitar salib itu, mereka menunduk, mereka menangis. Sebagian yang lain meninggalkan, tidak kuat melihat tubuh yang terkoyak itu. Dan bagi kita pun, bukankah demikian? Setiap kali kita melihat kembali derita Yesus di atas kayu salib, ada rasa tidak enak, sedih, rasa ikut terkoyak, teringat dosa-dosa kita, teringat diri kita yang semestinya adalah orang-orang yang tidak punya keselamatan dan pengharapan. Tentang Yesus yang terkoyak itu, berikut sebuah kutipan puisi saat Yesus terjatuh kedua kalinya di Via Dolorosa. Lagi-lagi kau jatuh Tuhan, tubuhmu lemah, kau lelah. Kerumunan orang banyak pun kian padat. Tak banyak ruang gerak di jalan yang sempit itu. Kau pikul palang kayu yang kasar dan berat. Masa menonton dan mendorong tubuhmu hingga kau pun terhuyung dan jatuh. Tuhan, kau jatuh lagi kali ini. Tergilas oleh ego dan teriak amarah mereka. Tapi kau berdiri lagi. Dengan tubuh lemahmu kau lanjutkan langkahmu itu. Kumpulan orang banyak itu berteriak hingga lelah. Namun mereka tak mengerti apa yang sedang mereka lakukan. Sementara engkau dalam diammu, engkau tahu apa yang sedang kau perjuangkan. Kau persembahkan hidupmu dalam tangan Bapa. Demi dunia, demi mereka yang menyalibkanmu. Kau berjuang di tengah derasnya tetes peluh dan darah. Kau rengkuh kerapuhanmu di tengah gelombang badai ketidakadilan. Dan terus mengayunkan langkah menuju garis akhirmu. Ya, kau terus melangkah walau bersimbah peluh dan darah. Walau bersimbah peluh dan darah. Bapak Ibu Saudara, peluh dan darah, derita dan luka. Bukankah ini dua hal yang sering membuat orang mempertanyakan kasih dan kuasa Tuhan? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa hidup saya menderita? Kalau Tuhan penuh kuasa, kenapa saya tidak disembuhkan? Kalau Tuhan ada, kenapa ketidakadilan terus terjadi di mana-mana? Bahkan wabah penyakit yang mengerikan menggoncang dunia saat ini. Ditambah lagi bacaan kita hari ini, Allah yang didera, Tuhan yang menanggung setiap luka. Allah macam apa ini yang tampak begitu lemahnya tanpa perlawanan sama sekali.
Tapi mari kali ini kita melihat lebih jelas apa yang Yesus sedang lakukan di dalam derita dan luka yang ditanggungnya. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah merasa kecewa karena orang-orang yang kita kenal dengan baik tidak melakukan apa yang kita harapkan. Yesus pernah mengalaminya di Getsemani saat tak seorang pun yang berjaga bersamanya dalam doa. Di atas salib, saat satu demi satu muridnya menyingkir, meninggalkan. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah merasa kecewa karena orang-orang yang kita percayai justru mereka yang mengkhianati kita di belakang. Yesus pernah merasakannya. Dari mereka yang terdekat dengan Yesus, salah seorang mengkhianati dengan menjual dan menyerahkannya pada orang-orang yang menginginkan kematiannya. Seorang yang lain yang lebih dekat lagi dengan Yesus menyangkalnya bukan 1 kali, sampai 3 kali. Kalau kita merasa di tengah keterbatasan kita pernah betul-betul merasa tidak berdaya. Betul-betul mengharapkan uluran tangan orang lain saking kita tidak berdaya. Bukankah Tuhan Yesus juga mengalaminya? Simon dari Kirene harus memikul salibnya karena ia sudah tidak kuat lagi. Dan kalau kita juga pernah merasa begitu sesak, karena mungkin diri kita sendiri atau anggota keluarga kita diperlakukan secara tidak adil, mengalami bullying, dihina. Bukankah Yesus juga pernah mengalaminya? Ia dipukul, ia dicambuk, ia diludahi, ia diolok, ia dipermalukan di depan banyak orang. Jadi sesungguhnya apa yang Yesus sedang lakukan di Jumat yang agung itu. Inilah sebuah bela rasa Allah bagi dunia. Bela rasa Allah bagi manusia yang rapuh dan mudah terkoyak. Allah yang menyatu di dalam derita dan luka manusia dan dunia. Ia mengalami semua itu di dalam tubuhnya untuk merangkul kita. Dengan membisikkan, aku tahu ini tidak mudah bagimu. Aku mengerti saat-saat di mana engkau begitu ingin berhenti dan menyerah. Tapi aku di sini untuk menopangmu menjalani semuanya bersama. Bapak Ibu Saudara, inilah Allah yang membawa semangat kehidupan meski di tengah kematiannya. Ada 3 hal yang akan kita renungkan mengenai hal ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Jumat Agung merupakan sebuah penegasan bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Ia berkuasa atas hidup kita dan ia hadir bahkan di tengah derita terberat yang sama sekali tidak bisa kita pahami. Ia ada di sana. Maka pandanglah dia yang terkoyak. Di saat kita menghadapi krisis multidimensional di tengah pandemi COVID-19 ini. Ia yang juga pernah berjalan seorang diri menghadapi ancaman dari segala penjuru. Saat ini ia mau menemani kita agar kita tidak sampai kehilangan pengharapan. Pandanglah kepada dia yang terkoyak. Pada saat kita berusaha mengurai satu persatu persoalan relasi yang kita hadapi. Dia yang pernah dikhianati dan ditinggalkan itu mau menolong kita. Supaya kita tidak sampai kehabisan sukacita. Pandanglah dia yang terkoyak pada saat kita merasa tidak sanggup lagi menerima kenyataan yang begitu membuat impian kita hancur berkeping-keping. Ia yang pernah berseru di atas salib itu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ia begitu dekat dengan kita dan memahami setiap bahasa luka kita. Allah sungguh hadir, dia berkuasa dan mengasihi kita. Yang kedua, melalui peristiwa kematian Yesus di Jumat Agung ini, kita menemukan bahwa keterkoyakan kita dan keterpecahan kita ternyata direngkuh
diterima, dan dimengerti oleh Allah. Betapa luar biasa. Kita diterima seutuhnya dalam segala keterbatasan kita untuk kemudian disemangati, untuk kemudian dipulihkan. Maka jangan buru-buru menyerah. Karena ada Allah yang tidak pernah menyerah untuk mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan buru-buru mengatakan, Tuhan tidak adil, kenapa saya harus mengalami semua ini? Lihatlah apakah yang dialami oleh Tuhan Yesus itu adil. Dia sungguh mengerti apa artinya berada di tengah ketidakadilan. Jangan buru-buru berkata, Allah tak lagi sanggup menolongku. Semua sudah terlambat. Sebab, bukankah memang ada waktu untuk menanti dalam keheningan, bahkan dalam ketidakmengertian, sebelum pada akhirnya kita menyatu dalam sorak kemenangan. Jangan buru-buru mengatakan tidak ada lagi masa depan bagiku, karena kesalahanku begitu fatal. Bukankah Yesus di atas salib masih menerima seorang penjahat di sisinya? Bukankah orang-orang yang telah melakukan begitu banyak tindak kekejian, memukul, mendera Yesus di bawah sana, pada akhirnya juga sampai pada pengakuan, betul ini adalah anak Allah. Yesus yang sama menerima kita betapapun kelam masa lalu kita. Ia membawa kita untuk berproses pada kehidupan yang lebih baik yang seturut dengan kehendak-Nya. Maukah kita? Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, melalui teladan Kristus, kita disemangati untuk tetap setia sampai akhir. Meski harus melalui via dolorosa, jalan penderitaan. Ia menyemangati, ia menemani, ia meyakinkan kita bahwa kita tak pernah sendirian. Bapak Ibu Saudara, ada kisah tentang seorang anak yang pada suatu kali diajak berjalan-jalan oleh ayahnya. Menjelang sore, ayahnya mengatakan, yuk kita jalan-jalan, kita akan melihat sebuah pemandangan yang menakjubkan. Anak ini begitu antusias untuk berjalan-jalan bersama dengan ayahnya. Ketika mereka berjalan melalui liku jalan desa, anak ini mendapati jalan yang asing baginya. Dia tidak tahu jalan ini mengarah kemana, tapi dia terus melangkah. Dia melihat pepohonan di sana sini, dia melihat banyak hal yang menyenangkan yang dia tidak lihat seperti biasanya dan dia menikmati perjalanan itu. Tetapi mereka tidak kunjung sampai. Dan ini membuat si anak tadi tidak lagi terlalu menikmati perjalanannya. Kakinya mulai lelah. Dia mulai mengatakan, mana pemandangan yang menakjubkan itu? Sama terus dari tadi. Ayahnya mengatakan, sedikit lagi kita sampai. Tapi ternyata mereka kemudian harus memasuki semacam hutan kecil. Dan di situ ada banyak belukar, ada semak-semak, ada duri-duri di atas permukaan tanah yang kemudian mulai menggores kaki dari anak ini. Dan ia mengatakan, sakit. Ayah, perjalanan ini tidak enak. Kita berhenti saja sudah, kita pulang. Tapi ayahnya mengatakan, kita hampir sampai. Ayo teruskan sedikit lagi. Anak ini memenuhi perjalanan seterusnya dengan keluh kesah. Ayah gak mengerti sakitku. Ayah tadi bilang pemandangan menakjubkan, mana tidak ada. Yang ada adalah hutan yang semakin gelap karena pohon-pohon yang semakin rimbun. Tapi terus mereka melangkah. Sampai pada akhirnya mereka tiba di tepian sebuah danau yang begitu tenang. Teduh, bersih dan indah. Ditemani matahari yang mulai tenggelam. Betapa sempurna pemandangan yang ada di depannya. Dan dia mengatakan, ayah, ini sungguh menakjubkan. Kenapa tidak ada orang di sini? Pemandangan seindah ini. Dan ayahnya mengatakan, mungkin
karena ada orang-orang yang mulai menyerah ketika menghadapi apa yang tadi kita lewati. Anak ini masih mengatakan satu hal lagi, tapi ayah, kenapa aku harus mengalami luka-luka di kakiku sedangkan ayah tidak? Dan ayahnya dengan santai mengangkat bagian bawah dari celana panjangnya untuk memperlihatkan kepada anaknya bekas-bekas luka dan goresan yang ada pada kakinya yang bahkan lebih banyak dan lebih parah dari yang dialami oleh anaknya. Dia mengatakan, "Nak, beberapa hari yang lalu pertama kali ayah ke sini sendirian, ayah mencoba beberapa jalan. Jalan yang tadi kita lalui adalah jalan yang paling sedikit rintangannya." Bapak Ibu Saudara, koyakan hidup apa yang saat ini sedang terjadi dalam hidup kita? Mungkin kita pernah berpikir, kok Tuhan tega membiarkan ini terjadi dalam hidupku dan keluargaku? Mungkin kita seperti anak kecil dalam cerita tadi. Kita sibuk melihat dan merasakan luka-luka kita sendiri. Lalu membahasnya dalam begitu banyak keluh kesah yang tak berkesudahan. Kita tidak belajar memandang kepada Dia yang terkoyak. Kalau kita belajar memandang pada Dia yang terkoyak, kita akan mengerti bahwa sesungguhnya tak sepantasnya kita berkeluh kesah dalam hidup ini. Ada Tuhan yang telah terlebih dahulu menanggung derita dan luka jauh lebih banyak, jauh lebih parah, lebih pahit dan menyakitkan dari apa yang pernah kita alami. Seperti ayah pada cerita tadi. Ia yang pernah melalui jalan itu sendirian dengan semua luka-lukanya sebelum ia kemudian membawa anaknya untuk melewatinya bersama. Memandang Dia yang terkoyak akan menguatkan kita untuk menjalani hidup kita, sebesar apapun tantangan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, dalam drama tadi, kita melihat kisah tentang warga kampung Samara yang tidak berdaya. Mereka harus menghadapi ancaman yang begitu besar untuk keselamatan kehidupan mereka. Hidup mereka terkoyak. Dalam ketiadaan daya mereka diperlakukan tidak adil dan tidak bisa berbuat apa-apa. Rasanya ingin bertanya, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan kewenangan terjadi? Tapi di tengah kondisi yang berat itu, pesan profetis muncul dari Sadewa yang mengatakan kepada Wira dan keluarganya untuk mengingat sosok Yesus. Dan mereka berjuang untuk terarah pada Yesus di tengah kobaran api yang semakin besar, yang kemudian menghanguskan tubuh dan mengakhiri waktu hidup mereka. Bagi saya, episode drama khususnya hari ini sangat menggetarkan. Betapa tidak? Kita mengharapkan happy ending, keadilan yang ditegakkan. Tapi ternyata kaum lemah dihabisi dengan begitu mudahnya sekejap mata. Rasanya hanya bisa tertunduk dan bertanya, kenapa Tuhan diam? Tapi drama tadi juga mengingatkan kita untuk terus memandang Kristus di saat-saat terberat hidup kita. Ia ada bersama kita, meski di tengah terpaan persoalan yang tidak segera disudahi oleh Allah. Ia pun ada di dalam ruang-ruang isolasi pasien-pasien COVID-19. Bahkan ia pun ada bagi mereka yang pada akhirnya meninggal karena virus ini di tengah kesendirian. Ia tetap ada di tengah saat-saat terakhirnya. Ia di sana untuk membisikkan, tak ada yang bisa memisahkan aku dari engkau. Memandang Yesus sampai saat terakhir. Mungkin kita selama ini banyak berdoa, tetapi doa-doa kita lebih terfokus pada seruan agar Tuhan segera menghentikan semua derita kita. Kita jadi terlalu sibuk memikirkan kenapa doa saya tidak dijawab karena masalah ini tidak kunjung hilang. Lalu kita menjadi tidak sempat
untuk mencoba mendengar dan menangkap cara Tuhan menjawab dengan cara yang lain. Bahwa Ia ada di setiap pergumulan hidup dan kegalauan hati kita. Baik melalui bisikan, maupun melalui teriakan, maupun melalui senyap. Ia selalu meyakinkan Ia hadir dalam hidup kita. Maka melalui momen Jumat Agung ini, mari kita kembali memandang pada Dia yang terkoyak, yang telah menjadi pokok keselamatan sekaligus sumber pengharapan bagi kita. Sekalipun saat ini kita masih berjuang untuk bertahan dan melawan pandemi COVID-19, yang rasanya kita ingin bertanya, Tuhan, sampai kapan keadaan harus seperti ini? Sekalipun sebagian di antara kita juga sudah betul-betul merasakan dampak dari situasi ini. Baik dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam peribadahan komunal seperti yang kita alami saat ini. Dan sekalipun saat-saat kita merasa tidak ada satupun alasan bagi kita untuk tetap bertahan di tengah persoalan. Tetaplah memutuskan untuk bertahan dalam iman, dalam hidup. Sebab ada seorang yang tak berdosa, yang telah mengorbankan dirinya, hidupnya, menderita dan mati bagi kita. Ini sebabnya kenapa Jumat ini disebut agung. Meskipun begitu menyedihkan, tapi keagungan ini karena anak Allah yang tanpa dosa itu berkenan merengkuh manusia yang rapuh, lemah dan berdosa. Keagungan itu tampak juga dalam peristiwa-peristiwa alam yang menyertai yang dicatat dalam beberapa Injil. Salah satunya yang tadi kita baca adalah kegelapan meliputi daerah itu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah peristiwa siang hari, bukan kegelapan malam. Dan para pakar mengamati ini sebagai sebuah fenomena adikodrati. Tidak mungkin ada gerhana matahari pada saat-saat di seputar Paskah itu. Karena itu waktunya tampak bulan purnama. Jadi ini persoalan yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu. Tapi ini terjadi. Menambah sebuah getaran kesedihan ilahi. Tapi juga kecintaan ilahi yang merengkuh manusia. Kalau kita ingat pada saat momen Natal. Di tengah malam yang gelap ada terang yang benderang. Dari bintang timur, dari para malaikat yang menjumpai gembala di padang Efrata. Dan kini kebalikannya, di tengah-tengah siang yang harusnya benderang, ada gelap pekat. Kegelapan juga menjadi simbol kesedihan. Ada orang-orang yang hidupnya akrab dengan kegelapan. Ada orang-orang yang hidupnya lebih tepat mereka rasa untuk digambarkan dengan kegelapan. Karena kelamnya duka cita, karena kelamnya luka dan derita. Dalam kegelapan yang terjadi saat kematian Kristus, Allah merengkuh setiap hati yang mengalami kegelapan itu. Ia hadir di sana dengan kepedihan yang sama. Kepedihan seorang anak yang berseru, merasa bapa meninggalkannya. Kepedihan bapa melihat anaknya meregang nyawa, menjadi sasaran amarah dan pelampiasan kebencian orang-orang berdosa. Maka di Jumat Agung ini, mari kita temukan kembali pengharapan yang baru. Pengharapan untuk melanjutkan perjalanan kita ke depan yang tak lepas dari keterkoyakan. Kita yakini bahwa di dalam cintanya Tuhan menemani kita, meneguhkan hati kita meskipun di tengah badai. Hingga pada akhirnya pun kita akan sampai pada sebuah pengakuan iman yang tulus. Melihat, memandang Dia yang terkoyak. Dan kita yakin mengatakan sungguh Ia ini adalah anak Allah. Selamat menemukan kasih Kristus itu dalam hidupmu. Tuhan memberkati.
Amin. Saudara-saudara, dimanapun kita berada saat ini, marilah kita ikrarkan kembali ikrar baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saat ini kita menaikkan doa syafaat kita. Kami tetap percaya bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan dan kehidupan bagi kami. Tuhan tak pernah meninggalkan kami di saat-saat yang begitu berat. Bahkan Tuhan telah terlebih dahulu menjalani Via Dolorosa itu. Tuhan begitu mengerti setiap jeritan hati, setiap keluhan, setiap kesulitan yang kami alami. Oleh karena itu kami membawa segala pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan penuh kuasa. Dan di dalam Tuhan tak ada pengharapan kami yang kosong. Kami tetap menopang di dalam doa untuk bangsa kami yang tercinta ini. Tuhan berkati bangsa Indonesia di dalam perjuangan menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini. Betapa sedih hati kami ketika kami melihat angka yang terus bertambah. Mereka yang menderita penyakit karena virus ini, bahkan mereka yang meninggal dunia. Tuhan, kami menyadari kerapuhan dan kerentanan kami. Oleh sebab itu hanya kepada Tuhan kami memohon kekuatan. Kami berdoa untuk para dokter dan tim medis yang selalu siap di dalam tugas-tugas mereka, berhadapan secara langsung dengan orang-orang yang telah terdiagnosa positif maupun kemungkinan positif virus COVID-19. Tuhan berkatilah mereka, berikan kekuatan, kesehatan, semangat, dan iman yang teguh untuk tetap berkarya. Biarlah Tuhan melindungi mereka dan memberkati karya mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati juga keluarga-keluarga mereka, sehingga setiap keluarga mereka juga boleh mendukung dalam semangat dan dalam doa, menjadi kekuatan tersendiri bagi mereka. Kami berdoa untuk ketersediaan dan distribusi dari alat-alat medis yang dibutuhkan, baik alat pelindung diri maupun material medis lainnya. Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan, biarlah Tuhan yang membukakan pintu-pintu solusi bagi ini semua. Tuhan yang menggerakkan setiap orang untuk boleh ikut serta di dalam aksi sosial untuk peduli kepada sesama.
sehingga dalam penyediaan dan pendistribusian alat-alat kesehatan yang diperlukan, semua ini bisa tercukupi. Kami berdoa untuk para pasien yang masih sedang dirawat, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun mereka yang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tuhan, pemulihan-Mu kiranya terjadi atas mereka. Jamah dan sembuhkanlah mereka. Dan juga bagi mereka yang telah meninggal dunia karena wabah ini, Tuhan kuatkanlah keluarga-keluarga mereka. Biarlah di tengah ratapan kesedihan, masih ada pengharapan untuk melanjutkan kehidupan dengan iman kepada Allah Sang Pemberi Hidup. Kami berdoa untuk masyarakat Indonesia. Beri kami kelembutan hati supaya sebagai masyarakat kami juga bisa kooperatif dengan usaha-usaha pemerintah untuk memerangi virus ini. Bagi masyarakat yang telah terdampak secara ekonomi, Tuhan juga yang akan memeliharakan kehidupan mereka. Tuhan juga akan menggerakkan setiap kami untuk berbagi dengan sesama. Bagi pemerintah kami, baik pemerintah di pusat maupun di daerah-daerah, berikan hikmat Tuhan, sehingga mereka dengan bijaksana mengambil setiap keputusan dan menenangkan rakyat. Bahkan kami juga menyerahkan dunia ini, dunia yang rapuh, dunia yang pada saat ini Kau satukan dengan satu pergumulan yang sama. Tuhan, ajar kami menjadi orang-orang yang semakin peka dan peduli kepada alam, kepada sesama, kepada diri kami yang telah Kau percayakan kesehatan. Pulihkanlah dunia ini Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Dan untuk gereja-gereja, termasuk GKI Peterongan, yang mengambil bagian di dalam aksi sosial bersama di masa krisis ini. Gerakkan hati kami untuk ikut berperan serta dengan apa yang ada pada kami, dengan tulus hati, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kepulihan sesama. Kami menyerahkan segala pengharapan dan permohonan kami ini kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan mendengarkannya dan memberikan yang terbaik dalam rencana-Mu. Ajar kami untuk terus taat di jalan-Mu ya Tuhan, dan kami menundukkan hati kami dalam penyerahan kepada kuasa Tuhan. Kami akhiri doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, seperti di ibadah minggu pada umumnya, saudara diajak untuk memberikan persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Ada 3 cara sebagai berikut, kiranya dapat menolong saudara untuk tetap dapat memberikan persembahan dimanapun saudara berada. 1. Melalui transfer bank masing-masing, baik untuk jemaat GKI Peterongan, bakal jemaat Karanggawang, dan bakal jemaat Pudak Payung. Yang kedua, melalui scan QRIS yang bisa dilihat di Warta Digital GKI Peterongan. Yang ketiga, melalui amplop persembahan yang dapat diserahkan ke kantor tata usaha pada jam kerja hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 13. Mazmur 50 ayat 23,
akan melandasi persembahan kita yang berbunyi demikian. Siapa yang mempersembahkan korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saudara, rasakanlah kehadiran Allah dengan kasih dan kuasa-Nya di tengah setiap peristiwa kehidupan kita. Ia meneguhkan, menyemangati kita, menolong kita untuk berjuang tanpa putus asa. Yang jauh tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Indahlah bagiku salib hina kecil, berlumuran darahnya kudus. Hilanglah dosaku, sucilah hatiku, berkat korban Yesus menebus. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Saudara, kita lanjutkan ibadah ini dalam penantian dengan hati yang terarah kepada Kristus. Dan sementara kita menanti, sementara kegelapan menutupi bumi, meski dalam kesendirian sekalipun, percayalah kita tak pernah ditinggalkan seorang diri. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan menanggung segala derita yang tak terkatakan, yang tidak bisa engkau tanggung. Tuhan mengalirkan kebaikan kepadamu, seiring dengan air mata sang bunda yang hancur hati memandang sang putra yang terkoyak. Tuhan membaringkan engkau dalam damai sejahtera, dengan memberikan dirinya terbaring dalam kubur yang gelap nan sunyi. Amin. Usia